kalau Pak Prabowo melandak dalam rangka menjadi presiden kemudian mengambil jalan Gorbachev atau jalan Nabi Musa, maka dia pahlawan. Sebaliknya kalau dia ini kemudian 5 tahun hina, kemudian dia jadi presiden, kemudian atau meneruskan yang sekarang ada yang katanya juga akan bubar 2030, maka dia bagian daripada orang yang bermasalah. Bang Faisal atau Bang Jumhur yang mau mulai dulu. Setelah nanti ada Bang Ihsanuddin Nursi ada di belakang. Siapa? Lihat. Oh, itu ada 3 orang situ. Hah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau 30 tahun lagi katanya 5 tahun udah bubar, Mbak Dr. Tifa tuh. Jadi ada contradictio interminis. 5 tahun bubar tapi kita tunggu 30 tahun. Waduh. Mungkin bukan Indonesia nanti namanya, yang lain. Kira-kira gitu ya. Entah apalah gitu. Tapi saya menarik ini karena yang ngomong kan Prabowo Subianto 2019-2018 ya. Dalam buku Ghost Fleet itu ya. Buku Ghost Fleet memang diramal dalam fiksi itu Indonesia bubar. Saya rasa Prabowo mengadopsi pikiran itu pada waktu itu karena dia melihat gejala apa yang dilakukan oleh Jokowi kan, kira-kira gitu. Dengan gaya Jokowi yang seperti ini maka Indonesia kira-kira bisa bubar tahun 2030. Dan Pak Prabowo akhirnya masuk ke dalam pemerintahan. Ya mungkin ini penting juga nih Pak Faisal. Ini penting buat kita. Kita pidato di depan massa bisa. Menggerakkan tentang massa mungkin bisa. Gagah, nulis pinter, semua pinter. Ada satu hal yang kita nggak bisa. Kalau kata orang Jawa apa? Ngelandak. Nah, coba tanya Pak Gatot, ngelandak itu apa? Bukan, ngelandak itu ini. Merendahkan diri, ya, untuk berstrategi barangkali. Ya, kita nggak tahu ini strategi atau apa. Tapi kalau saya melihat akhirnya dia jadi terpilih. Nah, ini Pak Rizal Fadilah. Saya berharap dia ngelandak dalam rangka itu. Ya, kalau Pak Prabowo melandak dalam rangka menjadi presiden kemudian mengambil jalan Gorbachev atau jalan Nabi Musa, maka dia pahlawan karena dia mau dihina selama 5 tahun kemudian dia menjadi presiden, dia membawa bangsa ini dengan baik keluar dari kemelut yang diciptakan Jokowi, berhasil, maka dia jadi pahlawan karena dia berkorban 5 tahun dihina-hina, kira-kira begitu ya. Nah sebaliknya kalau dia ini kemudian 5 tahun hina, kemudian dia jadi presiden, kemudian atau meneruskan yang sekarang ada yang katanya juga akan bubar 2030, maka dia bagian daripada orang yang bermasalah. Nah, kita tunggu. Nah, kita dorong supaya dia mengambil jalan Gorbachev karena jalan yang lain udah nggak bisa lagi. Kalau mengharapkan perubahan dari parlemen, perubahan dari kaum intelek, perubahan dari mahasiswa apalagi ya. Yang semuanya udah nggak mungkin bisa memperbaiki kecuali jalan Nabi Musa. Dia punya potensi itu, ya. Dia punya potensi itu, dimanfaatkan atau tidak kita tidak tahu. Kalau Gorbachev nungguin demokratisasi dari DPC Partai Komunis yang nggak mungkin terjadi, kira-kira gitu ya. Kalau Nabi Musa ingin ada perbaikan nungguin dari umatnya nggak mungkin terjadi. Dia sendiri aja dia putuskan. Dan Presiden Indonesia bisa melakukan itu. Nah, mudah-mudahan dia melakukan itu dan kita dorong supaya dia melakukan itu karena kita mau menyelamatkan bangsa. Karena itu jangan berhenti mengkritik, jangan berhenti mengecam, jangan berhenti itu. Ya, kalau lebih dari itu kan memang susah.
Ya udah, mahasiswa minimal diskusi lah, jangan dari dugem-dugem, sekali-sekali diskusi mahasiswa gitu loh, ya. Jadi kita nggak dari diskusi, syukur-syukur bisa aksi, ya minimal diskusi, mengingatkan. Siapa tahu mau didengar oleh si Gorbachev ini atau ini jalan Nabi Musa ini. Jadi kira-kira begitu. Selamat berjuang, dan Indonesia mudah-mudahan akan tetap ada selama-lamanya dan abadi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di situ ada Bang Faisal Asgaf, ada Bang Rizal. Ayo, silakan. Oh, yang dari Bandung dulu ya, dari Bandung dulu yang datang lebih pagi ya. Oke, yang dari Bandung dulu, Rizal Fadila ya. Ya, terima kasih Bang Heru. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentunya ketika membicarakan terkait dengan Indonesia memang problemnya A sampai Z gitu ya, banyak sekali. Kalau saya, karena concern saya di bidang anti korupsi, tentunya melihat segala problem ini saya coba menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan masalah korupsi. Kalau bicara korupsi tentunya bukan hanya uang negara yang diambil saja, tapi korupsi politik membuat kebijakannya rusak. Korupsi penegakan hukum, bicara terkait dengan itu masalah ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi terkait dengan sumber daya alam. Jadi kebijakan ini saya kok melihatnya seperti tidak ada kemauan untuk melakukan perbaikan. Kalau kemauannya itu ada, mestinya banyak pejabat kita tuh yang memahami soal sistem-sistem apa yang terbaik. Tapi problemnya kalau tidak ada kemauan, apalagi ditambah tidak ada rasa memiliki negeri ini, maka yang terjadi mereka bisa berbuat apapun, dan yang terjadi bagaimana mengumpulkan kekayaan masing-masing atau kelompoknya yang akhirnya kepentingan publik tidak diurus gitu. Bicara terkait dengan reformasi, tentunya reformasi itu kan kita berharap adanya perbaikan, dan kemudian bagaimana demokrasi itu diharapkan bisa berjalan, dan penegakan hukum bisa menjadi panglima. Problemnya hari ini adalah demokrasi ternyata bisa dibeli, yang seharusnya dengan demokrasi itu kita dapat kepastian adanya pergantian pemimpin di masa yang telah ditentukan, dan penegakan hukum justru menjadi korupsi yang luar biasa, sehingga yang terjadi bisa dijadikan alat politik, tempat cari uang, dan banyak lagi yang lain. Dari semua problem tadi tentunya kita akan putus asa kalau kita bicara permasalahan saja, tapi yang terjadi adalah bagaimana kita bisa menyajikan persoalan tadi, segala permasalahan tadi kepada publik, kita bawa ke ruang terang sehingga orang paham. Saya melihat hari ini sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaburkan atau memframing seolah-olah tidak ada apa-apa, dibuat permasalahan itu banyak di publik, banyak di media, sehingga orang lama-lama putus asa dan udahlah, saya nggak mau ngurus masalah itu. Tapi kalau kita bisa menyajikan dan membawa ke ruang terang, saya yakin lama-lama orang akan marah dengan situasi itu. Problemnya adalah bagaimana kita bisa membawa persoalan ini, menyadarkan orang-orang awam yang dengan begitu orang akan sadar bahwa mereka harus bergerak, mereka harus berjuang, kita semua harus berjuang. Kalau kita hanya bertindak masing-masing, saya sangat yakin bahwa mereka akan bisa berbuat dan mereka akan menang. Kalau kita lihat bahwa oligarki atau orang-orang jahat yang berbuat terhadap negeri kita, yang menjarah negeri kita, ini mereka melakukan dengan sangat sabar, mereka bertahap, pelan-pelan. Masalahnya seringkali kita sendiri nggak sabar, kita kemudian mudah untuk euforia, mudah untuk senang, bahkan mereka kemudian bisa membuat seolah-olah kita sedang menyebarkan hoax, karena ada berita-berita yang mungkin dibuat oleh mereka sendiri, diberi ke kita, dan kita menyebarkan itu, dan kemudian kita dipersepsikan orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Nah, ini yang kita perlu atur ya. Saya kira kita mesti harus bisa belajar untuk lebih sabar, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berkelanjutan dan sabar, lebih sabar daripada orang-orang yang berbuat jahat dengan kesabarannya. Semoga dengan kita bicara dengan seperti ini, kita bisa membantu orang-orang awam untuk bisa memahami, dan semoga bisa menjadi gerakan bersama untuk menjadikan perubahan untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.